ittaqullaha. Kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah. Lalu seruan yang kedua yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan, wa kunu ma'as shadiqin. Setelah kita menjadi orang yang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kita diperintahkan untuk bersahabat, bergabung dengan orang-orang yang jujur keimanan serta ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita ada 3 perkara yang jika 3 perkara ini kita aplikasikan dalam kehidupan kita, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan kita akan mendapatkan manis dan lezatnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan salatun, ada 3 perkara, man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman, yang jika 3 perkara ini mampu kita amalkan dalam kehidupan kita, maka pasti kita akan mendapatkan manisnya iman kepada Allah. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Kita menjadikan Allah dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam jauh lebih kita cintai dibandingkan yang lainnya. Kenapa jamaah sekalian? Kita harus memprioritaskan kecintaan serta ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kecintaan kita kepada Allah dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam akan membuat kita ringan untuk beribadah kepada Allah. Dan apapun ujian yang kita alami, cobaan yang Allah berikan kepada kita, pasti akan begitu mudah kita akan lewati. Coba kita perhatikan sejarah kehidupan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang mungkin kita asing dengar namanya, Khubayb bin Ali radhiyallahu taala anhu, yang mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika masa dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkah. Suatu ketika Khubayb ini jamaah sekalian masuk dan mengikuti ajaran yang dibawa oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang kafir Quraisy yang berada di Makkah mengetahui bahwa Khubayb sudah masuk ke dalam Islam. Dan Khubayb ini ma'asyiral muslimin dibawa ke tanah halal untuk dibunuh, ataupun tanah yang biasa kita kenal dengan Tan'im, mikot yang ada di Makkahul Mukarramah sekarang. Ketika hendak dibunuh, Khubayb meminta izin kepada kafir Quraisy, "Idzanuli bis-shalah." Sebelum kalian membunuhku, izinkanlah aku untuk beribadah kepada Allah. Lalu diizinkan untuk beribadah. Sa'ad bin Amir al-Jumahi ma'asyiral muslimin yang memperhatikan ibadah yang dilakukan oleh Khubayb, beliau mengatakan, aku tidak pernah melihat ibadah yang sekhusyuk seperti yang dilakukan oleh Khubayb bin Ali. Nah, jemaah sekalian, Khubayb ingin berpisah dengan dunia yang penuh dengan kehinaan dalam beribadah kepada Allah. Lalu kembali Khubayb disalib. Tapi sebelum itu jamaah sekalian yang menjadi saksi kecintaan beliau radhiyallahu taala anhu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Khubayb diberikan tawaran oleh pemuka kafir Quraisy. Ya Khubayb, atuhibbu an takuna inda ahlik wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi makani. Wahai Khubayb, kematian sudah berada di hadapan matamu. Kami berikan tawaran kepada engkau. Apakah engkau berkeinginan untuk berada di tengah-tengah keluargamu dan yang menggantikan tempatmu pada saat ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau seandainya tawaran itu ditawarkan kepada kita jemaah sekalian, mungkin tawaran itu kita akan terima. Tetapi sahabat Al-Jalil Khubayb bin Ali yang sudah tertancap keimanan serta ketakwaannya di dalam jiwanya, kembali mengatakan, "Ya ma'syar Quraisy,
wahai pemuka kafir Quraisy, atabunnun, apakah kalian mengira annani khiftu minal maut? Apakah kalian mengira aku takut pada kematian? Lalu beliau radhiyallahu taala anhu mengatakan, jamaah sekalian, ma wadidtu anni inda ahli wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam yushaku syaukatun. Ingatlah wahai pemuka kafir Quraisy, pada saat ini aku sama sekali tidak berkeinginan untuk berada di tengah-tengah keluargaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam disakiti yang walaupun hanya satu duri. Coba kita perhatikan jamaah sekalian, bagaimana kekuatan keimanan para sahabat yang selalu memprioritaskan kecintaannya kepada Allah dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang kedua yang bernama Abdullah bin Amr, ketika pada saat itu ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau sudah masuk ke dalam Islam dan ibunya meminta untuk keluar daripada agama yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau katakan, ketika diminta untuk keluar daripada agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, ya ummah, wahai bunda, lau anna laki mi'atu nafsin, yang jikalau engkau memiliki 100 nafas, kemudian nafas satu persatu keluar dari jasadmu, lan atruka Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, aku tidak akan pernah meninggalkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kita perhatikan jamaah sekalian, karena mereka tahu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala tidak segampang dengan apa yang kita pikirkan. Allah sudah mengingatkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya dengan satu firman-Nya, "Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum." Allah ingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya, yang kita tahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang pertama kali membuka pintu surga, dan para sahabatnya jemaah sekalian adalah generasi terbaik, tetapi masih diingatkan oleh Allah. Allah mengatakan, apakah kalian mengira an tadkhulul jannata, bisa segampang itu masuk ke dalam surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum, sebelum datang kepada kalian ujian yang dirasakan oleh orang-orang sebelum kalian. Bagaimana ujian mereka? Masahumul ba'sa wa dharra wa zulzilu. 3 ujian yang Allah berikan kepada mereka. Kehidupan mereka penuh dengan kemelaratan, kemiskinan, kesakitan, wa zulzilu, sampai hati mereka digoyahkan oleh Allah dengan berbagai macam fitnah pada saat itu. Itu keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya. Pertanyaan buat kita, fa aina nahnu min haula? Di mana perbandingan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Masihkah kita mengatakan bisa segampang itu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Jangan sampai jemaah sekalian. Mari kita maksimalkan kehidupan yang Allah berikan ini untuk memaksimalkan kecintaan kita kepada Allah dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan ketaatan yang kita kerjakan. Lalu yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa Allah, mencintai sesama karena Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua ini jemaah sekalian, bukan hanya di dunia yang kita dapatkan, akan tetapi kebahagiaan yang sebenarnya yang kita dapatkan nanti di hari kiamat, kalau kita pada saat ini berteman dan bersahabat dengan orang-orang yang selalu menjaga ibadahnya kepada Allah. Suatu ketika ada orang Arab Badui datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Lalu bertanya, ya Rasulullah, mata sa'ah? Wahai Rasul, kapan terjadinya hari kiamat? Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali bertanya, wa ma'adatta laha? Apa yang telah engkau persiapkan untuk menghadapi terjadinya hari kiamat? Orang Arab Badui ini mengatakan, jamaah sekalian, la syai'a, tidak ada sesuatu yang aku persiapkan kecuali illa anni uhibbullaha wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, kecuali 2 yang aku persiapkan, aku cinta kepada Allah dan cinta kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, jemaah sekalian, anta man ahbabta, engkau akan bersama dengan orang-orang yang engkau cintai nanti di hari kiamat.
Anas bin Malik yang mendengarkan hal ini jamaah sekalian mengatakan, "Ma farihna bi syai'in ba'dal Islam bima farahana bi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam anta man ahbabta." Tidak ada sesuatu yang membuat kami paling bahagia setelah mendapatkan hidayah masuk ke dalam Islam melainkan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau akan bersama dengan orang-orang yang kau cintai nanti di hari kiamat. Lalu Anas mengatakan, "Inni uhibbu Rasulullah wa Abu Bakr wa Umar. Arju an akuna bi hubbihi iyyahum walau lam a'mal bi mithli a'malihim." Pada hari ini beliau katakan, aku cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Abu Bakar, cinta kepada Umar. Aku berharap, kata Anas bin Malik, dengan kecintaanku kepada mereka aku bisa bersama dengan mereka di yaumil kiamah kelak. Walau lam a'mal bi mithli a'malihim, yang walaupun aku belum bisa beramal seperti amalan mereka. Maka jemaah sekalian, yang walaupun kita masih belum sempurna ketaatan kepada Allah, cari teman yang baik yang selalu berada di saf-saf, yang berada di masjid ketika sholat subuh, karena pada saat itu mereka itu dan orang-orang pilihan yang Allah kirimkan buat kita. Lalu yang terakhir yang Nabi SAW sebutkan, an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an anqadahu Allahu minhu kama yakrahu an yuqdhafa fin nar. Poin yang ketiga jemaah sekalian, supaya kita bisa mendapatkan manisnya iman kepada Allah, kita tanamkan dalam diri kita kebencian untuk kembali kepada kemaksiatan, kelalaian serta dosa yang dulu mungkin pernah kita kerjakan. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah untuk berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, tugas kita sekarang jemaah sekalian di poin yang ketiga ini, mari kita perbanyak istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kita yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin ketika beliau menyebutkan di dalam bab taubah. Beliau mengutip satu hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih akthar min 7 marratan." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah jemaah sekalian, dari Allah kata beliau, sesungguhnya aku bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari lebih daripada 70 kali, dan dalam riwayat yang lain disebutkan lebih daripada 100 kali. Itu Nabi SAW. Lantas bagaimana dengan kita jemaah sekalian? Sudah lebih pantasnya bagi kita untuk memperbanyak istighfar kepada Allah dan bertobat serta memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan begitu kita dijadikan oleh Allah sebagai golongan hamba-Nya yang akan masuk bersama dengan Nabi SAW di dalam surganya di yaumil qiyamah kelak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.